Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, kembali berjumpa dengan saya dalam seri diskusi keuangan daerah. Sesi ini merupakan sesi tambahan dari dua sesi terdahulu ketika kita membahas tema terkait dengan manajemen pendapatan daerah. Pada sesi tambahan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mensimulasi bagaimana cara kita menghitung potensi pendapatan pajak daerah. Tentu karena pajak daerah ini objeknya banyak, tentu kita akan memilih salah satu dari pajak daerah yang secara mikro bisa kita hitung. Saya memilih akan mengajak teman-teman untuk menghitung potensi pendapatan dari sektor pajak hotel. Nah, karena hotel itu banyak juga, hotel itu jenis-jenisnya, ada hotel bintang 5, bintang 4, dan seterusnya. Dan kemudian jumlah hotel juga banyak. Tentu secara mikro, saya akan mengajak teman-teman untuk mensimulasi, menghitung potensi pendapatan dari sektor pajak hotel ini dari salah satu hotel yang kita beri ilustrasi. Jadi nama hotelnya fiktif dan tapi ilustrasi dan fakta serta data yang adanya kita sesuaikan dengan metode penghitungan yang benar. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika ingin menghitung berapa potensi pendapatan pajak daerah dari hotel. Yang pertama, teman-teman harus mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel, yakni mengidentifikasi seluruh hotel yang meliputi hotel bintang, hotel melati, hotel motel, kemudian wisma, dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman harus menentukan hotel mana yang akan diteliti. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data yang akurat. Ada beberapa data yang wajib kita miliki ketika kita akan menghitung potensi pendapatan dari pajak hotel. Yang pertama yaitu kelas atau jenis kamar hotel. Yang kedua, tarif kamar hotel. Yang ketiga, jumlah kamar. Yang keempat, tingkat hunian kamar. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata hunian kamar. Dan yang kelima, baru kita menghitung potensi pajak hotel itu. Nanti teman-teman admin akan membantu menampilkan layar. Kita mensimulasikan, menghitung potensi pendapatan pajak dari hotel. Kita kasih nama hotelnya Hotel Nanas. Langkah yang pertama, kita harus mendeskripsikan dulu data dan informasi yang akurat terkait dengan hotel ini. Kita bisa membuat tabel. Yang pertama adalah tipe kamar, jumlah, dan tarif kamar. Tipe kamar kita tahu rata-rata ada VVIP, ada VIP, ada superior, ada deluxe, ada standar. Lalu kemudian jumlahnya kita ilustrasikan, kita anggap saja begitu. Misalnya kamar VIP jumlahnya ada, VVIP jumlahnya ada 5, kamar VIP ada 10, kamar superior ada 100, kamar deluxe ada 75, kamar standar ada 50, total jumlah kamarnya 240. Sementara tarif kamar per malam untuk VIP itu 3 juta, untuk VIP 2 juta, untuk superior 1.500.000, untuk deluxe 1 juta, dan untuk standar 500. Sementara tingkat hunian itu kita cantumkan saja misalnya 45%, sementara tarif pajak hotel itu adalah 10%. Maka langkah setelah kita memiliki data tadi, langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung rata-rata hunian kamar. Dalam menghitung rata-rata hunian kamar ini ada dua metode yang sering dilakukan. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata hunian kamar yang sederhana, itu kita buat tabel 3 kolom. Yang pertama itu situasi, yang kedua jumlah kamar terpakai, yang ketiga adalah keterangan. Situasi itu bisa kita bagi menjadi 3, situasi ramai, situasi normal, dan situasi sepi. Misalnya jumlah kamar yang terpakai di dalam situasi ramai ada 170 kamar,
Di dalam situasi normal ada 100, dalam situasi sepi ada 60. Berarti jumlahnya yang kamar yang terpakai itu adalah 330. Bagaimana cara menghitungnya? Dapat di kolom yang ketiga keterangan cara menghitungnya, yaitu rata-rata hunian kamar atau sigma jumlah kamar terpakai dibagi jumlah atau dibagi dengan N tadi. N ini adalah jumlah situasi tadi, ramai, kemudian normal dan sepi. Kalau dalam kasus yang tadi berarti 330 jumlah kamar yang terpakai dibagi 3. Berarti rata-rata hunian kamarnya itu sebanyak 110 kamar. Nah, kalau dalam rata-rata tertimbang hunian kamar, itu cara menghitungnya itu kita membuat tabel, itu membuat kolomnya 5. Situasi, jumlah kamar terpakai, frekuensi jumlah hari, jumlah kamar terpakai dikali frekuensi, baru kemudian keterangan. Misalnya kita pakai data yang tadi, situasinya ramai, kamar yang terpakai 170 kamar. Berapa hari situasi ramai itu? Ternyata dalam 1 tahun ada 100 hari. Berarti jumlah kamar terpakai dikali frekuensi adalah 170 kamar dikali 100 hari, itu sama dengan 17.000. Kemudian dalam situasi normal tadi kita sampaikan 100 kamar terpakai. Berapa hari situasi normal itu? Misalnya 170 hari dalam 1 tahun. Maka frekuensinya itu jumlah kamar terpakai dikali frekuensi, berarti 17.000 kamar. Kemudian dalam situasi sepi itu 60 kamar terpakai. Pertanyaannya dalam 1 tahun berapa hari situasi sepi itu? Misalnya kita cantumkan, kita hitung 90 hari misalnya sebagai situasi yang sepi. Berarti 90 dikali 60 itu sama dengan 5.400. Jadi frekuensi jumlah harinya 360, sementara jumlah kamar terpakai dikali dengan frekuensi itu 3.900. Kita hitung rata-ratanya di kolom paling akhir dengan menggunakan rumus yang kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan tadi. Kemudian diketahui jumlahnya itu 3.940. Langkah yang kedua, menghitung tarif rata-rata kamar. Misalnya PIP tadi jumlahnya ada 5, tarif kamarnya 3.000. Ketika kita ingin menghitung di kolom berikutnya, berarti tarif dikali jumlah. Berarti kamar PPIV 3 juta dikali 5, berarti 15 juta. Kemudian kamar VIP ada 10, tarif kamarnya itu 2 juta per malam. Berarti kita punya tarif rata-ratanya sementara ini adalah 10 dikali 2 juta, berarti 20 juta. Sementara untuk jenis kamar superior tadi ada 100 kamar, sementara tarifnya itu 1.500.000, berarti ditemukan hasil tarif dikali jumlah kamar itu sebesar 150 juta. Sementara deluxe 75 kamar tarifnya 1 juta. Sementara standar 50 kamar sementara tarifnya Rp500.000. Ini juga bisa kita menggunakan rumus untuk menghitung rata-rata tarif itu, di mana sigma T dikali N dibagi sigma N, sehingga hasilnya itu 285 juta dibagi 240 jumlah kamar. Maka rata-rata tarif kamar hotel itu, rata-rata tarifnya itu 1.187.500. 1.100.187.500. Langkah ketiga, menghitung potensi pajak hotel. Kita tinggal hitung potensi pajak hotel sama dengan rata-rata hunian kamar dikali tarif rata-rata dikali 360 hari dikali tarif pajak. Kalau dari simulasi yang saya sampaikan tadi berarti 109 kamar dikali 1.187.500 dikali 360 hari dikali 10%. Maka dihasilkan potensi pajaknya itu sebesar
4.659.750.000 per tahun. Jadi Hotel Nanas yang tadi kita deskripsikan berapa jumlah kamar VIP, kemudian superior, deluxe dan standar yang kita ilustrasikan tadi. Kalau kita hitung potensi pajaknya secara benar, maka dalam 1 tahun potensi pajak hotel dari Hotel Nanas itu kurang lebih 4.659.750.000 rupiah per tahun. Teman-teman bisa mencoba untuk menghitung ini, untuk membuat pembanding data potensi penghasilan pajak hotel yang dibuat oleh pemerintah dan disepakati oleh DPRD dengan potensi yang bisa digali oleh teman-teman melalui penelitian yang dilakukan secara mandiri. Saya pikir itu ya tutorial bagaimana cara menghitung potensi pajak hotel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.